Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari yang baru ini, sebelum kita memulai segala aktivitas, mari kita mengambil waktu sejenak untuk menenangkan hati di hadapan Tuhan, untuk mendengarkan firman-Nya, dan untuk memohon tuntunannya agar langkah kita hari ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami datang kepadamu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu, dan biarlah kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah tema yang sangat penting, yaitu Be Like Christ. Firman Tuhan, mari sama-sama kita dengarkan dari Roma 8 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mendengar perkataan-perkataan seperti ini, be yourself, atau jadi diri sendiri. Perkataan ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena diri kita belum tentu benar. Sedangkan yang pasti benar adalah hanya Tuhan saja. Dan firman Tuhan tidak pernah mengatakan agar kita menjadi diri kita sendiri, melainkan agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku, ketika seseorang percaya kepada Tuhan, ia berpikir bahwa tujuan utama keselamatan hanya untuk masuk surga. Memang benar, keselamatan membawa kita kepada hidup yang kekal ataupun membawa kita kepada surga. Tetapi menurut ayat ini, Tuhan memiliki tujuan yang lebih dalam lagi dalam hidup kita. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan menentukan kita untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam bahasa Yunani, kata serupa digunakan adalah simorphos, yang berarti dibentuk menjadi sama rupa, memiliki karakter yang serupa. Artinya, Tuhan sedang memproses hidup kita supaya kita semakin menyerupai anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, menjadi seperti Kristus bukan hanya soal mengetahui firman Tuhan, tetapi memiliki hati seperti Kristus yang penuh kasih, yang penuh pengampunan, yang selalu rendah hati, dan yang selalu taat kepada Bapa di sorga. Dan ketika seorang menghinanya, Yesus tidak membalas. Ketika seorang berdosa datang kepadanya, ia tidak menolak. Bahkan ketika ia disalibkan, ia masih berkata, Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan jika karakter seperti ini ada dalam hidup kita. Dunia yang penuh dengan kebencian akan melihat kasih Tuhan melalui kita. Saudaraku, menjadi seperti Kristus adalah proses seumur hidup. Kadang Tuhan memakai keadaan, tantangan, bahkan orang-orang di sekitar kita untuk membentuk karakter kita. Jadi jangan takut dengan proses itu, karena melalui semuanya itu
Tuhan sedang membentuk kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku, kiranya di dalam hari ini, dalam setiap perkataan, sikap, dan keputusan kita, orang lain bisa melihat karakter Kristus di dalam hidup kita. Karena tujuan keselamatan bukan hanya supaya kita masuk sorga, namun tujuan keselamatan yang terutama adalah transformasi hidup, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa tujuan hidup kami bukan hanya menerima keselamatan, tetapi juga menjadi serupa dengan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Bentuklah hati kami supaya semakin hari semakin menyerupai karakter-Mu ya Tuhanku, yang begitu penuh kasih, yang begitu rendah hati, yang selalu taat kepada Bapa di sorga. Bapa, berkatilah setiap jemaat-Mu hari ini. Tuntunlah mereka dalam jalan hidup mereka yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, mampukan setiap kami supaya melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami dapat melihat Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.